kayak Guitar Hero, tahu kan? Oh, iya. Jadi ada rhythm game gitu, ada yang turun, terus kita tekan pada saat buttonnya itu posisinya XY-nya sama button yang di bawah. Ini apa nih, wak doang. Tolong dielaborate wak-waknya. Ya, jadi begitulah. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Kalau UAS sih saya lebih baik pakai head start lah. Bisa mulai duluan setelah soal keluar. Oh ya, kan bisa kerja dulu memang. Kan memang dikasih waktunya seminggu. Jadi soalnya itu dirancang untuk 200 menit, tapi dikasih jatah waktunya seminggu. Ini sebenarnya seminggu sih. Cuman kan mata kuliah yang lain kan juga segitu ya. Mempertimbangkan kalau misalnya teman-teman punya internet tuh nggak bagus gitu. Jadi hari ini mungkin teman-teman misalnya kerjanya hari Senin sampai Senin gitu. Hari Rabu udah selesai, tapi untuk ke internet yang bisa upload, teman-teman harus ke mana gitu, yang ada sinyalnya. Jadi uploadnya 1 hari lagi gitu, bisa gitu. 200 menit nggak cukup nggak sih Pak buat game di Unity? Kalau apalagi 3D, kalau 2D bisa bukannya sama aja ya? Karena kan Unity 2D sebenarnya 3D juga. Harus bisa asal hafal codingnya. Itu sudah disesuaikan sama tim yang membuat soal, kalau soal tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 200 menit harusnya. Ya udah nggak usah ngomongin UTS, oke. Nah, oke lanjut materi. Nah, teman-teman udah baca materi hari ini? Ini kameranya ke sana ya ternyata. Nah. Belum. 4 hari baru kelar gamenya. Ya nggak apa-apa, 4 hari baru kelar. Nanti kalau bikin lagi kan berarti besok, kalau bikin hal yang sama mungkin 2 hari selesai. Habis itu 1 hari selesai. Terus 10 jam, 4 jam. Ya Lois, saya tahu Anda pro. Oke, belum baca slide ya. Nah, ini slide-nya kayak gini. Mungkin kalau teman-teman baca. Apa nih, ada lagi. Kalau saya memutuskan untuk update game, saya memutuskan untuk update game untuk UTS gimana?
Nah, nggak bisa dong, kan udah nggak bisa kumpul kan? Amin Pak, amin. Ya, lu paling nggak tidur kan? Misalkan UAS diminta, apa nih nggak ada lanjutannya? Oke, itu mulai nggak jelas. Nah, jadi kita tutup lagi. Nah, jadi slide-nya itu ini character development. Jadi teman-teman seharusnya bisa menemukan hal ini di Windows Maya. Ya, jadi kayak gimana proses untuk mendesain karakter. Mungkin kalau teman-teman dari GAT udah ada mata kuliahnya sendiri ya, ini kita satu slide aja cukup. Nah, di sini biasanya dikasih lihat kayak gimana sih development-nya dari latar belakang cerita, lalu dari cerita tersebut ke konsep art, dari konsep art itu nanti ke apa namanya, ke bentuk asetnya, lalu dari bentuk asetnya itu sesuai dengan nanti di game mekanik. Misalnya karakter apa sih yang tank yang teman-teman mungkin tahu kalau di game? Gimana Pak? Karakter yang tank. Kalau misalnya kalian main Rift apa sih? League, terus Dota gitu. Atau di League deh. Pada main League nggak? Lol. Main ya. Yang tank siapa sih salah satunya? Garen, Axe. Oke. Nah, pada tahu ya. Dari bentuk asetnya sendiri udah kelihatan kalau karakter tersebut akan tank gitu. Beda misalnya kalau teman-teman main Dota, terus atau mungkin gue cari aja kali gambarnya ya. Oke, sebentar. Mana ya? Misalnya kayak gini, ini kan karakternya namanya Io. Mungkin kalau yang nggak tahu, bentuknya cuma bulat gini doang. Dari sini tahu kalau karakter ini tuh bukan yang punya health bar yang banyak gitu. Karena bentuknya kecil dibandingkan sama misalnya tadi siapa, kita ambil contoh. Banyak juga ya. Persis, sayang ya. Nah, ini kelihatan ya, karakternya tuh hulky gitu ya. Udah kelihatan kalau ini tuh bakal health power-nya gede. Nah, nanti dari sana, dari situ, dari cerita itu berangkat ke aset, lalu dari aset berangkat ke
dari ceritanya juga berangkat ke mekanikal. Jadi kelihatan kalau misalnya health bar gede, biasanya karakternya bentuknya juga gede gitu. Dan biasanya kalau health bar gede dan karakternya gede, speednya pelan. Itu udah common sense di orang-orang umum. Kecuali nanti ada pengecualian lah ya. Ini contoh-contoh kayak ini novel gitu, mungkin terus ada film, ada ceritanya ya. Ceritanya nggak perlu dalam, yang penting menggambarkan ini siapa, terus dari situ nanti bisa ditarik gitu, bikin asetnya kayak gimana. Nanti kan teman-teman punya project kan pasti ada karakternya kan. Nasran itu ngapain gitu. Nggak usah sampai dalam-dalam banget ceritanya, kayak mau bikin RPG gitu, tapi udah tahu ini orang atau sesuatu tersebut berangkatnya dari mana, tujuannya apa, dan kenapa ada opposition itu. Ini kan game itu terdiri dari, kalau mau dipecah tuh game itu terdiri dari 4 elemen gitu ya. Elemen utama adalah, ya jadi ada 4 elemen utama itu goal. Udah pasti ada tujuannya, kayak Endless Run misalnya tujuannya sampai sejauh mungkin misalnya gitu. Ada goal, lalu ada opposition. Jadi gampangnya gini, kalau bicara games itu kan luas ya. Ya league itu games, tapi tenis dan sepak bola itu juga games. Nah kalau kita ambil persamaan dari semuanya itu ada 4 tadi. Pertama ada goalnya, udah jelas main bola dan main tenis itu ada goalnya. Main league juga ada goalnya. Terus ada opposition, ada musuhnya, ada yang membuat kita nggak sampai di goal itu. Oke, terus ada decision kita sebagai pemain untuk melewati oposisi tersebut. Jadi kita bisa apa sih untuk overcome opposition itu. Yang keempat adalah rules. Jadi ada di dalam satu sistem, itu semua dalam satu sistem, kita nggak bisa keluar dari situ. Jadi main tenis itu games karena ada goal, ada opposition-nya, ada decision-nya, dan ada rules-nya. Terus main league itu termasuk games, tapi kalau makan mie instan itu nggak games. Tapi makan mie instan bisa dijadikan games, istilahnya gamification. Jadi hal yang biasa dijadikan games. Jadi misalnya makan mie instan, ada goals-nya. Makan mie instan sampai habis, obsession-nya adalah waktu. Dalam waktu misalnya 30 detik. Decisions-nya apa gitu. Dia harus makan dengan mata tertutup mungkin, ya rules-nya itu. Rules-nya dengan mata tertutup. Jadi itu gamification. Nah, karakter-karakter ini semua baiknya mencerminkan secara visual, mencerminkan mekanikal dan fungsi dari karakternya. Kayak Metal Gear Solid, dia ini ya di slide bisa dibaca gitu. Ini ada apa? Bapak nonton game Design Right Games ya? Oh iya dong. Saya suka nonton gituan. Ini udah pernah nonton berarti ya kalau saat ini, mantap nih. Saya masih di Google. Oh iya benar. Oh gitu. Ini udah belum? Enggak juga ya? Aneh. Nah, yang ada di Red Games itu ada di buku teori games. Salah satunya bukunya Jesse Shell yang saya pernah bilang kayaknya di waktu pertemuan terakhir tuh. Bukunya warnanya oranye. Itu si Jesse itu bikin teori-teori games itu. Ini kayak gini nih, Metal Gear Solid gimana. Nanti dari sini bisa berangkat. Kalau teman-teman udah nonton yang, atau pernah nonton yang game desainnya by Riot Games itu, dia ada ambil contoh karakternya dia sendiri. Jadi karakternya itu secara
secara cerita dia adalah secara mekanikal dia health bar-nya gede. Jadi health bar-nya tinggi, dia diharapkan menjadi tank gitu. Tapi gambarnya ninja sih ya, kayak assassin lah ya. Shen. Tank ke gambar Assassina itu ada dikasih tautannya sama Konstantin. Kalau mau nonton di situ. Itu banyak dia punya episode ya, ada 10. Oh, salah. Semuanya tuh game aset, tapi ada satu yang game desainnya, kebetulan yang ini. Oke, lanjut. Nah, tapi kan di sini teman-teman paling bikin karakternya kan nggak sebanyak yang ada di League ya. Tapi tetap butuh kayak gini biar nggak mislead kalau karakter itu tuh ceritanya apa, bentuknya apa. Dulu saya pernah jadi apa istilahnya judge gitu ya untuk sebuah kompetisi karakter desain. Di sana dia membuat temanya adalah sports. Jadi bikin 3D karakter dengan tema olahraga. Lalu ada satu peserta yang bikin karakternya itu pemain bola. Kira-kira kalau pemain bola tuh seperti apa sih bentuknya? Mungkin ada yang kira-kira nih. Game Makers. Oh, ini yang tadi ya, tim bersih outfit hunter. Thank you. Nah, punya kaki, oke. Jelas berarti limnya lengkap, terus pakai jersey, pakai kaos kaki, oke. Apalagi? Kalau kita lihat nih, kita tahu nih main bola. Ada lagi mungkin yang mencirikan pemain bola? Udah cukup lumayan ya, kayak punya bola gitu ya, ada bolanya. Jadi pakai jersey bola, pakai kaos kaki, terus ada bolanya. Nah, senggol dikit jatuh. Nah, itu lain cerita. Jatuhnya banyak loh biasanya, muternya lumayan. Ada centrifuge-nya gitu, padahal cuma kesenggol dikit. Ada logo tim di baju. Nah, jadi ya jersey itu ya. Nah, si peserta ini dia mau menggambarkan kalau pemain bolanya itu adalah pemain kayak street football. Nggak masalah sih kalau temanya street football, tapi harus didukung juga sama environment. Nah, pada saat itu kan kamu bikin apa? Main bola. Dia nggak cerita, jadi dia tuh harus menampilkan karakternya. Kita juri itu harus menilai ini apa. Kayak pesan yang disampaikan lewat gambar dia itu nyampe nggak ke orang lain gitu, opsi bahasa Indonesianya tuh ya itulah ya. Nah, dia menggambarkan dengan orang, oke, limnya lengkap, tubuhnya tegak, lalu dia pakai jumper, apa bahasanya jumper, sweater, jaket lengan panjang yang biasa dipakai dosen yang ada garis-garisnya itu ya. Dia pakai itu, lalu pakai celana bahan. Itu nggak kelihatan kalau saya pas lihat, ini bukan main bola, mungkin pelatih SMA punya tim basket, ternyata bukan. Dia pasti tahu ini pemain bola, usianya sekian. Itu nggak sampai. Nah, itu yang diharapkan dari karakter desain. Stereotip itu nggak bagus, tapi stereotip itu sangat dipakai kalau misalnya kita mau ngirim pesan ke orang yang
apalagi karakternya itu bukan live action ya, bukan orang asli, tapi ke animasi, gambar animasi. Dari situ harus exaggerate ya, kita harus membuat desain karakternya itu lebay. Kayak dia main bola, mungkin dia ada ototnya gitu, atau berkeringat gitu mungkin, jadi secara tekstur sedikit banyak spekular karena dia berkeringat. Lalu pakai jersey tadi, pakai sepatu bola, pakai ada bolanya gitu. Nah, ya kalau pakai baju garis-garis mungkin ya kelihatan seperti wasit ya gitu. Itu kayak gini. Nah, kalau misalnya lihat ini yang di-share apa ya? Nggak ada ya? Ya, teman-teman mungkin bisa, kalau pada main League of Legends tahu Shen ya. Ya bentuknya kayaknya lincah banget tuh, tapi HP-nya tebel. Jadi dia diceritakan sebagai tank, tetapi bentuknya Assassins gitu. Kok share screen-nya berhenti? Nah, kalau pernah ketemu, mungkin belum karena teman-teman dari IT, tapi kalau ketemu sama, atau mungkin nanti teman-teman mau, oh saya kayaknya mau di game aja nih, nanti pasti akan ketemu sama karakter designer. Nah, kalau yang karakter designer yang ada di industri, itu mereka sampai memikirkan psikologis dari karakternya. Nah, psikologis itu akan mempengaruhi raut mukanya juga, kayak mukanya gimana gitu. Apakah dia sanguin, apakah dia kolerik, itu juga semua bisa berpengaruh ke sana. Cuman itu masih panjang ya. Ini kita simbol, misalnya teman-teman bikin karakternya adalah, di sini pada bikin karakternya temanya apa sih? Mungkin saya boleh tahu sedikit. Kan di sini banyak, ada berapa ratus, 200 ya. Nggak semuanya dari kelas saya. Teman-teman bikin karakternya, itunya apa? Kubus. Nah, baik lagi, kenapa kubus? Karena lucu. Oke. Nah, saya pernah main game yang ada kubusnya. main game ada kubusnya. Ya. Apa tuh? Terus teman saya bilang itu dilarang. Dilarang. Ya, teman saya. Kenapa Waktu dilarang? SMA. Dia nggak suka hal-hal dangdutan. Oh, Minecraft. Oh, ini pada jauh Minecraft ya kan? Karena saya nggak bisa desain. Jadi pakai cube theory itu sudah. Oke.
Tapi dari cube itu bisa macam-macam ya. Misalnya gini, kalau misalnya mau bikin dia lucu, berarti sudutnya nggak boleh lancip. Tapi targetnya kan udah dewasa ya harusnya kemarin. Atau tergantung kelasnya sih. Tapi kalau misalnya targetnya ke anak-anak, itu dia ada desainnya harus lebih membulat ya, nggak bisa dia punya desain tuh melancip jadiin SpongeBob. Ambil contoh gini, game anak-anak apa sih? Game anak kecil biasanya apa? Ada yang tahu mungkin? Dark Soul, Dancing Line kalau Angry Birds, Fall Guys. Biasanya bocah-bocah main GTA. Iya sih main, cuman biasanya ngapain doang kan? Nggak lama. Yang biasanya bermainnya lama tuh, terus secara IP karakternya biasanya juga suka gitu ya. Tadi ya ambil contoh Angry Birds. Kalau dilihat dari bentuk karakternya Angry Birds, itu kan simple ya, karakternya misalnya yang mana, yang merah, dia punya segitiga gini kan. Dia punya karakter segitiga gitu. Bulat. Nah, meskipun dia bentuknya segitiga, tapi sudut-sudutnya ini kan harusnya segitiga ya, tapi sudutnya tuh tumpul. Semua game yang anak kecil tuh pasti gini. Karakternya itu terbuat dari, apa sih bahasa Indonesia terbuat tuh? Ya, dia pasti basic shape. Dia basic shape, terus basic color juga. Jadi warnanya tuh nggak banyak, gradient-gradientnya itu nggak banyak. Jadi dia simple, benar-benar cuma segitiga. Terus membulat pasti, basic dan rounded. Coba apalagi sih game anak-anak tadi POW ya, POW kan gini juga ya. Terus apalagi? Waktu teman-teman masih bocah tuh ngelihatnya apa sih? Karakter bocah. Waktu kalian bocah tuh Mortal Kombat. Waktu kecil main Mortal Kombat. Ya main juga sih, cuman kayaknya nggak lama ya. Pac-Man, Bobby Bola itu siapa? Bobby Bola. Ini baru ya. Ini targetnya, ini siapa bikin ya? Oke, Bobby Bola. Udah lama ya? Saya nggak tahu Bobby Bola. Saya mungkin kurang pergaulan ya. Saya baru tahu. Warcraft, VB, FF. Pada main itu ya? Bobby Bola zaman TK. Hah? Zaman kalian TK tuh tahun berapa ya? Gue belum lahir kayaknya. 2000-an. Oke. 2000-an awal. Ya, nggak beda jauh lah. Gue 2000 TK. 2005, nah jawab tuh 2005.
beda 5 tahun. Nah, kelihatan ya, saya nggak tahu sih ini Bobby Bola, di luar juga nggak ada ya, jadi saya nggak tahu. Dapatnya dari buku atau majalah, oke. Tapi kalau bisa dilihat, ini kan targetnya si Bobby Bola kan anak-anak ya. Ya bentuknya bulat, basic shape gitu. Mungkin yang bikin jadi dia nggak gitu terkenal ya basic prinsipal yang tadi saya bilang itu ya. Untuk membuat karakter anak-anak, biasanya saya itu, atau ya yang ada di umum ya, itu pasti basic shape, basic color, basic everything ya, terus rounded, pasti membulat bentuknya. Kalau misalnya teman-teman lihat Bobby Bola, mungkin kalau males nyari di Google gitu ya, saya sharing aja gambarnya gitu di sini. Bobby Bola. Kok berita? Kok nggak share lagi? Nah, ini Bobby Bola. Oke, ini Bobby Bola. Lalu saya bikin lagi misalnya Angry Birds. Nah, nih dari ya membulat, warnanya dasar. Si Bobby Bola juga. Ini ada teksnya. Shaun the Sheep, Bola itu Bobby Bola. Main di lab komputer SD sambil belajar ngetik. Nah itu si Bobby Bola itu ya. Ini. Tapi warnanya nggak basic ya. Dia pakai gradien banyak banget. Terus warnanya juga banyak nih. Topinya warna apa, badannya warna apa, yang lain warna apa gitu. Jadi mungkin nggak banyak juga yang pakai. Kecuali di sini ya. Nah ini misalnya begini nih. Gitu. Jadi karena ini semua membulat, itu targetnya anak-anak. Karena kenapa? Anak-anak tuh nggak bisa terima yang tajam-tajam. Masih belum bisa. Ini walaupun dia kayaknya lurus nih, garis alisnya ini, dia sedikit membulat ya. Tetap rounded di segala sisi. Karena memang anak kecil itu nggak bisa terima yang lancip-lancip karena mereka secara psikologis tuh belum punya realita dunia tuh masih, menurut mereka tuh dunia tuh, mereka kan yang senternya gitu ya. Jadi dunia tuh lembut, gampangnya gitu, agak panjang. Ada publikasinya, bisa dicari. Nah, mulai kalau misalnya kita ambil game yang dewasa gitu ya. Kalau game dewasa tuh mainnya apa? Bisa di sini udah banyak nyebutin juga nih. Mungkin dewasa tuh gue nyebutnya gini aja ya. Game bapak-bapak gitu. Kalian tanya paman-paman tuh mainnya apa? Ini game berapa ya? Kan? Zuma. Ya, ini game oma-oma ya. Zuma. Poker, Candy Crush. Telo, Ludo. Onet. Ini mah game lama aja nih Ludo. Onet. Catur. Candy Crush ya, boleh kita lihat Candy Crush. Ya, Candy Crush. Nah, game dewasa banyak yang bulat-bulat perasaan. Nah, bagus nih, Bima. Jadi gitu, kelihatan ya. Anak-anak itu belum punya asam garam kehidupan, misalnya gitu. Tapi belum mau juga terima. Pas sudah dewasa tuh udah banyak, udah tahu banyak, tapi nggak mau juga terima karena dia tuh kerja udah capek. Kerja nih dari jam 9 sampai 5. Iya kalau jam kerja jam 9 sampai 5. Tapi kalau misalnya dia programmer gitu, kayak nanti teman-teman jadi programmer, mungkin kerjanya nggak 95, mungkin 24 jam. Jadi capek. Nah kalau udah capek, itu nggak main Dota, karena main Dota tuh capek dan sejam. Masa iya main sejam gitu? Karena lagi cuman, aduh ini habis selesaiin satu bab gitu, atau habis rilis satu apa gitu ya fitur gitu. Terus ada jeda nih sedikit, oke deh ini jeda, ntar gue main gitu. Nggak satu game, karena satu game tuh 1 jam.
banyak yang lari ke HP. Kenapa? Karena HP itu dipegang kan. Jadi HP itu kan selalu dipegang. Nah, HP selalu dipegang, jadi banyak yang main game di HP. Terus game di HP itu, satu gamenya cepat. Paling, ya kalau lagi teman-temannya enak, mungkin 20 menit juga bisa gitu. Ya, atau Candy Crush. Candy Crush 5 menit selesai. Ya kan? Kalau mau dipaksain gitu, misalnya nggak lewat, ada health-nya juga gitu. Ada si heart-nya itu membatasi pemain untuk terus-terusan bermain. Secara nggak langsung dia juga cari duit sih di situ. Game dewasa kayak game anak-anak, iya, karena mereka udah capek ya. Energinya udah habis. Kalau anak kecil nggak punya energi, orang dewasa tuh energinya nggak punya karena habis. Jadi mainnya ya begini. Terus apa lagi sih? Candy Crush, membulat ya, balik lagi. Tapi lihat ke warnanya. Warnanya banyak gradien. Jadi dia mencoba untuk memvisualisasikan dunia nyata dengan lebih simpel. Karena orang dewasa itu tidak melihat permen-permen ini sebagai permen, tapi ini hanya representasi mechanical games. Oh, saya harus mempertemukan orange dengan orange. Nah, bentuk ini membantu juga untuk orang-orang yang aksesibilitas gitu ya. Contoh yang buta warna gitu. Mereka tidak bisa membedakan orange dengan kuning misalnya. Di sini sangat terlihat kalau kuning itu bentuknya drop. Itu buah apa nggak tahu. Tapi yang orange bentuknya apa, yang merah bentuknya apa, tapi lain semua. Karena itu semua merepresentasikan sesuatu. Apalagi ini, selain Candy Crush, game dewasa tadi, COC tahu? COC itu apa kepanjangannya? Clash of Clans. Nah ini ya. TD1. Nah misalnya gini, ambil TD1 aja biar kosong. Si COC ini, dia merepresentasikan rumah, iya. Tapi dia hanya merepresentasikan rumah. Ini nggak bentuk rumah sebenarnya gitu. Karena satu rumah itu sama orang gedenya mungkin gedean orang nanti pas ada yang karakternya besar-besar gitu ya. Nanti jadinya gedeannya orang. Karena itu semua cuma perwakilan dari mechanical games-nya. Tapi tetap ada warnanya sesuai sama warna yang benar. Ada shadow-nya, ada spekular, ada gradien warna, bagian mana yang terang, bagaimana yang mungkin kayunya udah usang, jadi warnanya lebih beda sama kayu yang lain. Itu sana karakter desainnya juga gitu. Ada yang gambar orangnya gini ya. Jadi simple, tapi lengkap. Beda sama yang tadi Angry Birds. Angry Birds itu kan segitiga. Terus ya udah segitiga aja. Gak ada sayapnya, gak ada apa gitu ya. Bagian badannya itu gak lengkap. Kalau Clash of Clans, tapi ya gitu, nggak. Kalau bikin orang, kalau bikin karakter, bikin aset gitu ya, orang itu tingginya 8 kepala. Jadi ada kepalanya semana, berarti tinggi badannya itu 8 gitu. Nah, si COC ini 1:3, jadi kayak Cibi. Kepalanya satu untuk satu badan itu 3 ukuran kepalanya itu. Kayaknya digambarin lah ya. Ini kan kepalanya segini ya, lebih lebar dari bahu dan segala macam. Karena udah capek, ini kelas royal gitu ya. Game dewasa, apa tuh game dewasa? Solitaire, pinball, ya gitu-gitu lah ya. Ini kalau ini mah kebetulan game lama aja. Mungkin anak-anak juga ada yang main, tergantung visualnya itu. Ini kebetulan game lama. Tapi kalau game baru kayak gitu. Nah, ada game untuk anak-anak yang dirancang untuk anak-anak, tapi yang main paman-paman. Atau mungkin teman-teman sendiri pada main gitu ya. Love Life. Targetnya buat bocah. Yang main orang gede. Love Life apa ya? Saya banyak nggak tahu nih. Sedih. Game cewek, game rhythm.
Anaknya disuruh makan. Mana ada yang lagi? Apa sih? School Idol Fest. Ini School Idol Fest nih buat anak-anak. School Idol Fest. Ini kayaknya bukan buat anak-anak deh. Ini kayaknya buat anak SMP ya. Mungkin yang lebih muda dari itu ya. Om gue main BTD 5. Belum steady? Ya ini bisa ke semua sih sebenarnya. Ada lagi mungkin? Pokemon Go tahu? Nggak, oke, saya nggak bilang Pokemon Go. Pokemon tahu? Tahu lah ya. Nah, Pokemon tuh targetnya kan anak-anak. Emak saya main. Richard, emak saya main. Orang dewasa banyak. Iya, tapi ya kenapa gitu? Mungkin secara visual atau secara mekanik, mungkin secara mekanik sulit, tapi Pokemon Go kayaknya secara mekanik biasa aja ya. Yang penting kan kalian mau jalan ya. Terus game yang di Nintendo juga nggak segitu ribetnya gitu. Mungkin sama aja kayak Harvest Moon. Asik Pak, swear. Sistem nangkapnya sama battle-nya bikin saya tertarik ya. Nah, secara IP si Pokemon itu untuk anak-anak. Tapi kita lihat aja. Jadi kan ada syaratnya ya untuk menjadi karakter, untuk membuat karakter anak-anak. Yang ditarget ke anak-anak adalah basic shape. Basic shape-nya dapat. Dia yang nggak mungkin nggak sedapat itu ya, tapi ya lumayan lah. 60% lah ya. Warnanya basic ya, jelas warnanya basic banget. Terus rounded nggak? Ini yang agak sulit ya. Pokemon ini, Pikachu misalnya, itu nggak serounded itu. Lihat aja ekornya gitu ya. Kompleks gitu bentuknya. Dan lengkap, ada tangan, ada kaki, ada ya ekornya itu, terus jadinya nggak, anak-anak mungkin main, waktu lihat ini lucu gitu ya, karena ya kuning, nyala gitu. Tapi nggak lama mainnya, nggak kuat lihatnya. Karena terlalu kompleks bentuknya. Kalau misalnya ibunya minta, coba gambar Pikachu, nah pusing tuh pala. Beda sama coba gambar Angry Birds yang merah, digambar di segitiga juga udah jadi. Sebegitunya gitu ya. Hollow Knight kelihatan bisa mengenal tapi orang dewasa yang main. Hollow Knight, mana ya? Saya lupa. Hollow Knight. Ini kayaknya enggak deh, ini kompleks banget loh bentuknya. Hollow Knight itu kompleks banget loh. Ada tangan, kaki, ada jubah gitu kan. Ada cape-nya, terus background-nya juga lengkap banget. Dia ada, ya kan, background-nya lengkap banget, ada partikel-partikelnya. Beda sama Angry Birds kan, kosong. Terus cerah, betul. Biasanya kalau buat anak-anak itu cerah. Cat Mario. Ya, kalau Cat Mario sih lain cerita ya. Sih bikin marah nggak sih? Oke, lanjut. Nah ini masih di itu ya. Oke. Ya ini ada kalau misalnya game karakter tuh dari mana? Misalnya dari reality ke fantasy, ada yang kompleks simple, terus ada yang avatar. Ini ada yang art driven design karakter, ada yang story driven
karakter desain. Tapi biasanya karakter desain itu memang berangkatnya dari story. Kalau enggak, alasannya apa dia bikin itu gitu. Baik lagi kan ke alasan. Karena kalau nanti kalian misalnya bukan misalnya kan pasti ya, pas nanti kalian skripsi gitu. Nanti tanya, kenapa kamu bilang ini begini? Karena begitu. Kenapa ini begini? Karena ini begitu. Gitu. Nggak bisa menentukan sendiri, nggak bisa beropini gitu. Harus ada backingan data, apapun itu gitu. Entah data primer yang kalian cari sendiri, misalnya wawancara atau observasi atau kuesioner, atau data sekunder yang mengambil data yang udah ada dari jurnal atau publikasi gitu. Sama di sini juga kan ada story-nya, story ada yang nulis. Nah, kenapa karakternya misalnya kayak tadi Hollow Knight gitu? Kenapa sih kayak gitu, mencerminkan apa gitu? Ya karena story-nya adalah dia di alam yang lain gitu, dan bentuknya seperti itu. Cupheads. Sekalian Dark Souls. Nah, itu kalau kalian tadi kan siapa? Konstantin ya, tadi kirim link yang game design tuh kalau teman-teman nonton situ, dia jelasin juga tuh Dark Souls. Terusnya, kenapa ada game yang sulit, kenapa ada game, apa itu sulit? Sulit itu ada yang menantang, ada juga yang nggak fair. Gitu. Apa yang bikin nggak fair? Macam-macam. Misalnya, ini jadi kesan ya, jadi Dark Souls ya. Ya Dark Souls itu susah, tapi bisa dilewatin gitu. Cuman mungkin kurang cekatan, kurang pas mukulnya apa gimana gitu. Tapi kalau unfair tuh ya kayak main Candy Crush. Karena kan rig ya. Spawn kill pak, nggak fair. Ya sih. Tapi itu masih bisa dilewatin. Karena kita bisa belajar, kita mati, kita tahu nih berikutnya kita harus menghindari apa gitu. Kalau misalnya Candy Crush, oh nanti saya harus cari apa permen yang garis-garis biar cepat menang gitu. Tapi nggak dikasih garis-garis permen garis-garis sama gamenya gitu. Kalau misalnya nanti ada di industri game, teman-teman lihat karakter designer itu mereka benar-benar bikin deck presentasi gitu ya tentang karakter yang mereka buat. Satu itu bisa banyak banget. Ini kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu. Walaupun nanti itu semua nggak muncul di gamenya, tapi semua itu dipresentasikan dari bentuk karakternya. Kayak misalnya tadi ada Indiana Jones gitu. Indiana Jones adalah petualang. Dia begini. Dari semua background ceritanya itu dan apa background cerita dan background psikologisnya Indiana, dia akhirnya bajunya ya baju safari karena dia adventurous gitu ya, pakai topi, terus mukanya selalu serius gitu ya, mukanya nggak santai gitu, mukanya kayak furious guys terus, karena ya mungkin dia furious gitu, itu ada dari situ ya, terus dia ingin menyelesaikan apa yang dia mulai gitu, karena mungkin dia kolerik, itu ada semua. Nah, tapi teman mungkin nggak sampai sana ya, paling karakter utama, terus ada musuh-musuhnya gitu ya, minions dari musuhnya gitu. Ada juga ya. Ada hero, terus ada, ya mungkin kelihatan nanti hero-nya yang mana. Atau kalau teman-teman mungkin nggak main games tapi baca anime gitu, nonton anime, baca anime. Nonton, kelihatan ya. Pas anime itu kan yang bikin orang yang gambarnya kan capek ya, bayarannya juga ya cukup rendah di Jepang itu. Jadi dia gimana caranya biar cepat per frame-nya, biar dia gambarnya tuh nggak banyak gitu. Jadi karakter utamanya dibikin detail, terus yang lain tuh ya sekadar gitu. Jadi kelihatan nanti hero-nya yang mana, mungkin kayak tadi Hollow Knight gitu, dia pakai cape-nya ada warnanya gitu. Mario juga kan, Mario tuh lengkap banget dibanding musuh-musuhnya tuh dia paling lengkap. Dia punya tangan kaki, dia punya baju, ada atasan ada bawahan, atasannya warnanya apa, bawahannya warnanya apa, dia punya sepatu, dan dia punya topi. Terus dia punya facial features, dia punya fitur wajah, yaitu kumis gitu. Itu
itu lengkap banget badannya dia dibandingin sama musuh-musuhnya, kecuali musuhnya yang terakhir. Terus ada ya gitu ya, makanya tadi ada hero, ada final boss. Biasanya boss kelihatan, oh final boss tuh ya kompleks juga, sekompleks karakter utama. Jadi kita tahu kalau ini bosnya gitu. Baca anime, baca per frame. Terus ada yang minions, kalau di Mario juga ada gitu ya. Nah ini bisa pakai gini nih. Ada banyak ya, dia lebih ke simpati atau antipati, dia honest atau polite atau offensive. Terus ada grafik ini juga, dia lebih kemana gitu. Bisa ditarik gitu ya, pas kemana gitu. Ya terus nanti dari situ ada tema lagunya juga yang biasanya menyesuaikan. Kecuali memang mau bikinnya quirky ya, apa sih? Quirky kayak Happy Tree Friends. Gitu. Ada yang tahu Happy Tree Friends? Tahu ya. Nah itu kan secara karakter desain kelihatan kalau mereka semua adalah basic shapes, basic coloring, rounded, musiknya juga happy ya. Dulu tuh pernah disetel di stasiun TV lokal loh, karena ya di sini kan orang nggak tahu ya, taunya kartun ya anak-anak gitu, padahal kartun macam-macam gitu, ya yang sangat tidak cocok untuk anak-anak pun ada gitu. Oh, TV lokal kenapa ya? Yang ya kan kartun gitu, mereka taunya tuh kartun yang tidak anak-anak pun ada gitu, tapi ya selama buat anak-anak kayak dipasang di TV gitu. Kurang anak-anak apa dengan intro dan opening yang segembira itu dengan karakter-karakter yang ngomong begitu juga gitu. Ternyata pas mungkin nggak ada yang nonton kali untuk setel ya kayak, oh ini Happy Tree Friends nih katanya rame, setel aja gitu. Pokoknya motong kaki pakai sendok gitu kan kayak. Ice gitu. Kayak Hero Penatain di Indosiar satu episode doang. Mungkin habis ditayangin kayak, nih kita naikin ginian. Jadi balik lagi ke itu semua adalah teori-teori yang menguatkan untuk membuat karakter gitu. Tapi ya balik lagi ke target. Tuh. Udah habis ya. Ada yang mau tanya? Emang kayak gitu nggak di review sebelum air ya? Ya mungkin udah kayak, dan setel apa kayak gitu. Daripada kosong misalnya. Nggak tahu kan. Atau mungkin bosnya kayak nggak tahu anak buahnya ngapain gitu. Oh, tolong isi acara dari jam 7 sampai jam 9 pagi gitu. Oh baik, terus dia cari apa anime yang oh ini laku nih gitu, mungkin akan ada yang memasang iklan gitu. Saya pasang anime ini apa? Oh iya silakan, itu laku, iya laku. Orang-orang udah dia pasang iklan gitu, biar orang-orang pada pasang iklan di acara itu, udah terus mati. Gitu. Ya. Kak, saya mau nanya, Kak. Iya. Kalau misalnya saya buat game 2,5D, itu masih dikategorikan dalam game 2D apa 3D? 2. Masih 2? Iya. Oh, yaudah. Jadi di sini ada yang tahu 2,5D? Tadi siapa yang tanya ya? Nggak keluar mic-nya. Saya Daryl. Oh, Dari okay. Mas Semawan.
sama kayak Spider-Verse. Spider-Verse itu nggak, Spider-Verse itu 3D. Nanya Pak, itu 2,5D bukan masih 3D ya? Soalnya kan biasanya objek 3D gitu kan? Tahu ini enggak? Jadi 2,5D itu sebenarnya 2D, tapi kita bikin asetnya banyak. Jadi sebenarnya capek misalnya saya karakter designer gitu ya, yang bikin 2D aset gitu, yang bikin game aset, itu saya capek di saya. Karena misalnya gini, untuk membuat, saya pakai contoh gambar aja ya. Apa misalnya? Jadi saya sebenarnya bingung karena kan saya buat game mirip kayak gitu. 2,3-nya. Saya jadi bingung ini termasuk 3D-nya atau 2D-nya pas itu. Oh, atau ini Pak, kalau misal kayak game contohnya kayak Ori and the Blind Forest, itu tuh masuknya ke mana itu Pak? 2,5D atau 2D? Atau 3D? Soalnya itu saya pernah lihat kayak di, apa namanya, behind the scene-nya itu, dia bikin objek-objek karakter itu 3D semua. Gitu. Nah, bikin karakternya 3D sama waktu coding gamenya 3D itu beda. Jadi gini, misalnya ambil contoh Age of Empires. Tahu Age of Empires? Tahu. Tahu ya? Atau ini saya share aja gambarnya. Oh, tapi nggak ada ya. Ini kenapa ya? Mana? Tidak ada yang menarik gambarnya. Atau mungkin langsung ini aja ya. Siapa misalnya? Mong. Nah, salah klik. Ini dia. Jadi, waktu membuat game asetnya, mereka membuatnya mungkin 3D. Karena kalau bikinnya pakai 2D capek banget. Jadi bikinnya 3D, nanti bisa diganti warna gitu. Jadi ada warna-warnanya. Tapi, waktu disimpan aset gamenya, itu gambar PNG. Jadi akan simpan 8 arah. Ini kan 8 ya. Jadi ada North, South, West, sama East. So, ada Southeast, ada Northwest, dan teman-temannya. Nah, jadi karakternya itu akan 2D. Waktu ditampilin di game, kan nanti ada misalnya ada rumah. Misalnya gini ya. Gini ya. Kan ada rumah. Terus ada orang. Kalau orangnya lagi di depan rumah, waktu jalan, jadi dia bikin Z-index. Kayak bikin web. Jadi paling bawah kan maps-nya kan pasti isometrik ya, biasanya isometrik kalau 2,5D. Dia akan ada di Z-indeksnya 0 itu akan ada di bawah. Jadi ada di sini nih misalnya. Makin ke sana, dia kan isometrik ya. Jadi gini ya. Jadi 0 di sini nih. Di sini misalnya 99. Di kursor saya ini 99. Jadi dia akan tentuin berdasarkan posisi dia, posisi grid-nya, ada di grid berapa, nah itu Z-indeksnya segitu. Jadi kalau dia ada di belakang, Z-indeksnya di belakang. Ada di grid yang lebih tinggi, Z-indeksnya digedein, jadi dia akan ada di belakang, jadi ketutupan. Sama yang ada di depan. Tapi ini semua asetnya 2D. Gitu. Waktu bikinnya 3D, kalau bikinnya pakai 2D juga, ini aja bikinnya pasti lama banget. Kalau pakai 2D, misalnya gini, udah bikin nih karakter Mong ini ya, tadi Mong yang begini. Nah, kayaknya ini kitabnya jangan dibuka deh, kitabnya ditutup, diganti ini semua 1, 2, 3, 8 ini itu satu warna. Terus akan ada 9 warna, berarti dia 8 kali 9, 72 kali menggambar. Kalau bikinnya pakai 2D sih mungkin grafik desainernya udah resign ya, terus mungkin jual teh botol. Apa nih ada yang komen? Ini kejawab nggak pertanyaannya? Iya, sekarang saya mau nanya, kalau misal kebalikannya, kalau kayak Mario Paper itu? Paper. Ya, Mario Paper. Dia itu game-nya terbentuk dari 3D, tapi ngikutin 2D. Dia dibuat di dalam 3D, tapinya. Oke, nah itu 3D, tapi plan. Oh. Harusnya gitu. Nah ini 3D, tapi karakternya dari plan. Jadi dia tetap 3D. 3D kan kalau di Unity ada kan bikin, kan ada cube, ada sphere, ada plane kan. Ya.
Nah, dia bikinnya pakai plane. Oke. Kayak Masih. gitu ya. Tergantung papernya. Oh, civilization. Iya gitu-gitu. Yang naik Z, Y naik, Z turun kan? Iya betul. Y naik, Z turun. Y naik, Z naik. Jadi Z indeksnya makin gede kalau ke belakang. Tapi tergantung codingannya sih, kalau itu mah tergantung programmer. Pak, penting nggak sih kalau sebuah game itu bikin mekanisme animasi pada karakternya sampai sedetail mungkin supaya kita ngerasa dia karakter yang dipakai. Penting nggak sih kalau karakternya sampai sedetail mungkin. Balik lagi ke target. Kalau misalnya bikin mekanisme dan animasinya penting, kenapa bisa sampai penting gitu? Kenapa harus detail? Sama kayak misalnya story, misalnya main Dota, terus kalian mau belanja di warung gitu yang di hutan gitu. Mau pas di shop kalian diajak ngobrol dulu gitu. Halo, selamat datang di shop ini, kan lama gitu. Terus kalau detail banget emang kepake gitu, karena dari jauh gitu kan. Ya kalau kamera dekat, kameranya dekat. Kalau jauh komputernya gede banget. Oh kalau kamera dekat boleh, iya. Ya kan kalau dari jauh buat apa gitu, kayak yang ini aja nih. Ini kan sebenarnya nggak detail kan. Karena nggak butuh. Kalau role playing games kan dekat biasanya kayak Tomb Raider gitu ya, Indiana Jones itu kan semua kan dekat, atau yang baru kayak yang baru Last of Us gitu. Itu kan karakternya dekat banget. Jadi kita kalau lebih enak kalau dekat maksudnya detailnya tuh dapat gitu karena kita dekat. Terus biasanya kameranya pasti third person, gak first person karena kita mau nemenin dia, bukan sebagai dia gitu. Makanya biasanya game horror itu sekarang sih banyak kayak yang first person, tapi zaman waktu banyak baru dulu tuh biasanya muncul game horror itu bentuknya third person ya, karena lebih serem karena kita kayak nemenin dia dibanding kita jadi dia gitu. Kalau kita jadi dia tuh kita bukan, padahal kita bukan dia, terus kita ada di ruangan itu yang kita ini bukan gue gitu. Tapi kalau kita nemenin orang itu beda lagi ceritanya. Ada itu penelitiannya juga. Cuma biasanya tuh nggak dibuka yang kayak gitu. Jadi kalau kamera side scroller itu nggak harus 2D tuh hitungannya kayak nggak harus. Yang 3D tapi 2D apa ya? GTA 2 tahu nggak? Game lama banget tuh. Oh tahu. Pernah main Dua. dulu. Aduh. Kuno banget itu. Oh. Ini 2D, 2.5 atau 3D? Kelihatannya 3D. Siapa jawab 3D? Saya Daryl. Daryl. Ya. Ini 3D. Bener kan? Oh iya. GTA yang pertama sama GTA kedua itu 3D. Oh betul. Ada videonya nggak ya? Itu bukan mobil-mobil gitu, aset-asetnya bukannya 2D semua ya? Nah, asetnya itu bisa 2D, tapi ditempelnya sebagai apa? Plane gitu. Nah, kalau misalnya dia 2D, nggak bisa bangunannya kayak gini, kelihatannya sebelah sini kan. Terus ntar bisa, kalau lagi di atas, yang sini kelihatan. Yang sini kelihatan nih, ada temboknya. Tapi kalau lagi ke sana, tembok yang sini nggak kelihatan. Beda perspektifnya. Ini kan nggak kelihatan ya, tembok yang ini. Yang di kursor saya nih. Tapi kalau maju, nah temboknya kelihatan. Ini 3D. Tapi kameranya dari atas, ngikutin mobil, ngikutin karakternya. Karakternya ada di mana, kameranya ikutin itu. Nah, kalau misalnya di teman-teman mau gamenya nanti kameranya seperti apa, itu sebenarnya terserah. Tapi kan
udah ada temanya gitu ya, misalnya ada yang ini kalau kelas saya mungkin Elf Running kan ya. Elf Running tuh mau gimana, mau 3D, mau 2D, kayak misalnya Temple Run kan 3D gitu. Atau Jetpack Joyride gitu, kan 2D. Nah ini GTA itu ini 3D. Ini kalian putus-putus ya gambarnya. Nah, jadi kalau bikin karakter ya gitu, mesti lihat lagi karakter, mesti dibuat dulu story-nya seperti apa biar bisa dirancang. Biar bisa dirancang outfit-nya gitu ya, bajunya, bentuknya itu seperti apa gitu. Jadi orang nggak salah nebak, oh ini karakternya akan gini nih gitu. Ini karakternya akan gitu. Ya kayak Sonic misalnya rambutnya ke belakang, kenapa? Karena dia larinya cepat. Gitu. Mario kenapa dia pakai overalls? Ya karena dia plumbers gitu. Biar celananya nggak turun-turun kan kalau pakai overalls. Terus misalnya siapa pakai apa gitu ya. Ya biar nggak kayak Shen yang di leak ya, bajunya bentuknya Assassin tapi dia tank. Sebenarnya Sonic, iya, tapi kebetulan waktu itu belum ada lagi. Jadi kan yang ada duluan Mario. Kenapa Sonic biru? Gue tanya balik gitu ya. Kenapa Sonic biru? Karena Mario-nya merah. Waktu itu kan tim karakter nggak banyak ya. Gimana caranya biar bisa stand out? Mereka nggak bisa bikin karakter yang warnanya merah juga. Mereka harus cari yang lain. Soalnya kan dia hedgehog ya. Bisa hedgehog biru. Iya, celananya biru. Tapi kan waktu di game yang lebih kelihatan kan kepalanya. Kepalanya kan merah. Seperti Sonic merah iya. Maksudnya iya kan warna komputer kan merah biru hijau kan, terus nggak bisa banyak dulu. Cuman paling berapa? Kalau HP kan sekarang ya mungkin teman-teman masih ngerasain lah waktu TK kan 2005. Sebelum waktu masih 2000 berapa ya? 2007 lah waktu baru iPhone baru keluar juga. Handphone kan banyak yang warnanya masih 250.000 gitu. Ya zaman dulu ada yang 16.000 warna, 8.000 warna. Itu warna itu dikit banget gitu. Jadi nggak bisa kalau Sonic nanti biru semua, nanti kayak Blue Man's Group gitu ya. Biru semua gitu. Atau Avatar biru, tapi Avatar biru. Nanti kalau biru semua tuh blok gitu loh jadinya, jelek gitu. Karena warnanya dikit. Jadi Sonic tajam juga buat bocah, iya sih. Tapi dia targetnya banyak ya, karena kan dulu dia targetnya bukan Sega doang, tapi dingdong kalau di sini ya mungkin bilangnya. Game station gitu. Dia pakai arcade. Dia main di arcade kan nggak cuman anak kecil ya, biasanya anak SMP, anak SMA yang main, terus mereka saingan high score. Ngerasain nggak sih? Kalian udah nggak ngerasain ya pasti main-main di game station itu. Kalau di luar ya banyak lah. Jadi kalau mau main gratis tuh gampang gitu. Ada yang lagi main, diajak main aja gitu. Kalian challenge gitu. Nanti kalau menang, kan biasanya lanjut main kan, nanti gantian gitu. Jadi kalau mau mainnya lama tapi murah ya harus jago dikit. Pilihannya itu. Oh masih ngerasain ya novel. Ya gitulah kira-kira. Jadi untuk bikin karakter, sebenarnya saya ada slide lagi, cuman udah jam segini, jadi mungkin nggak usah. Mungkin segitu aja. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya nggak ada. Itu dulu. Oke, kalau nggak ada, sampai jumpa di kelas kecil. Kita ketemu lagi kapan ya kelas besar? Gimana lihatnya? Kita ketemu lagi itu tahun depan, ya 8 Januari. Oh buset.
Kayaknya ini habis kelas kecil justru ya. Habis kelas kecil baru nanti kita kelas besar. Kalau ujian boleh ambil desain free dari Inet, enggak kan sekolah ada SDI. Nah ini balik ke ini ya. Kalau aset, free aset boleh, tapi biasanya kan butuh kredit juga. Kan di sini lebih ke desain dan programmingnya ya, kita nggak bikin aset. Jadi bisa aja ambil itu. Oke, balik lagi ke ketentuan kelas praktikum masing-masing ya. Ada lagi pertanyaan? Apa nih? Pak bisa minta nomornya buat project nanti. Saya kelas kecilnya sama Bapak. Oh, ntar di ini aja. Tanya di forum aja. Atau email. Mungkin kalau email saya mungkin punya. Oke, kalau udah nggak ada, udah jam segini juga. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Terima kasih. Sore Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Masih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Kak. Terima kasih Pak. Thank you, sama-sama. Pak, saya mau nanya Pak. Oh ya, Bisa rating game saya buat gak Pak? rating games yang dibuat. Boleh share screen gak ini? Saya tunjukin aja langsung. Saya jadi di sini deh, soalnya ini record. Oh iya, ya bisa dah. Yaudah. Nanti aja ini di luar jam kelas. Tadi siapa? Daryl Dimas. Dari luar. Iya. Tapi saya nggak punya kontak Bapak. Saya tulisin aja deh. Oke, itu email aja. Oke. Makasih ya Pak. Yuk.